Selamat datang di Desa Wisata Kalisalak, sebuah permata alam dan budaya yang menyimpan beragam cerita, tradisi, dan keindahan alam yang abadi. Di sini, desa hidup dalam harmoni dengan alam. Dengan setiap langkahnya memancarkan sejarah yang terjaga turun-temurun. Menurut data sensus pada tahun 2023, jumlah penduduk Desa Wisata Kalisalak sebanyak 11.740 dan topografi Desa Wisata Kalisalak terdiri dari 55% perbukitan dan 45% daratan dengan ketinggian 250 meter di atas permukaan laut. Wisata Alam Curug Song merupakan salah satu objek wisata andalan yang berada di Kabupaten Banyumas, terutama Desa Wisata Kalisalak, dengan misi menjadi objek tujuan wisata berkelas nasional. Telaga Anteng atau Teleng merupakan salah satu tempat wisata yang mengandung nilai sejarah. Lokasi Telaga Anteng terletak di Grunggul Tawang, Baluh, sebelah utara lapangan Desa Kalisalak. Meskipun pada musim kemarau panjang, air telaga ini tidak pernah surut. Di dalam Desa Wisata Kalisalak, terdapat tradisi penjamasan jimat, yang merupakan benda cagar budaya yang dilindungi. Tradisi ini sudah berlangsung sejak lama dan terus berkembang. Tradisi penjamasan jimat merupakan kegiatan mencuci atau membersihkan benda-benda pusaka peninggalan Sunan Amangkurat I yang tersimpan di Langgar Jimat Kalisalak. Dari jumlah penduduk yang seperti itu dengan berbagai macam pola berpikir, pola kehidupan akan menimbulkan suatu perbedaan upaya dan usaha dalam kehidupannya. Perlu diketahui bahwa Kalisalak itu terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi. Nah, sudah barang tentu pola hidupnya berbeda. Nah, dengan demikian maka benar tadi ada beberapa faktor atau beberapa titik, ada unsur pertanian, kemudian perikanan, dan pola berpendidikan yang berbeda. Itu latar belakang untuk Desa Kalisalak. Dan untuk menunjang pola kehidupan di desa kita ini, dari pemerintah daerah Kabupaten Banyumas menetapkan untuk Desa Kalisalak adalah sebagai desa wisata. Bagaimana pembagian peran dari warga desa, dari ibaratnya komandonya ke warga sekitar? Oh iya, tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan jumlah penduduk yang sekian banyak, itu jelas ada perbedaan pola pikir, kemudian pola hidup yang menjadikan akibat dari pola pikir itu. Misalnya saya ambil contoh, yaitu kita akan memajukan dan meningkatkan produksi dari pertanian. Setiap kelompok tani kita bentuk. Nah, dari kelompok daerah yang lahan tanamnya itu berdekatan, kita bentuk kelompok. Kalau di Kalisalak ada kurang lebih 9 kelompok tani. Lumayan banyak ya, Pak? Iya, karena luasnya wilayah dan banyaknya petani. Nah, yang masuk anggota kelompok tani itu adalah
petani-petani penggarap atau juga petani yang punya lahan dan sekaligus menggarap. Bagaimana cara pemerintah desa atau masyarakat yang lainnya mengayomi, menggandeng supaya kompak dalam satu jalan yang sama? Dengan berkembangnya teknologi, kami mempunyai pemikiran pengolahan tanah atau pengolahan pemeliharaan tanaman sampai dengan memetik hasil panennya, ini yang sekiranya bisa disukai oleh para pemuda khususnya. Kita bahasanya itu, apakah dengan cara mekanisme secara industri dengan menggunakan teknologi yang sesuai. Nah ini kan seperti membajak. Sekarang kan jarang kita jumpai khususnya untuk di Kalisalak ini, dan mungkin juga se-Indonesia atau se-Jawa umumnya. Itu orang membajak tanah sekarang tidak menggunakan lagi hewan. Nah ini bagaimana nanti ke depan kita untuk sektor pertanian? Itu apakah akan masih menggunakan cara-cara yang tradisi atau sudah kita mulai berpikir menuju ke modernisasi itu? Mungkin kedepannya atau pesan Bapak kepada anak-anak yang ingin datang ke sini mengenai desa wisata ini, pengembangannya atau prospek kedepannya itu seperti apa? Nah, harapan kami dari pemerintah desa khususnya Kalisalak berharap yang pertama kepada para pengunjung. Kita harapkan atau kita sebelum dikunjungi dengan harapan kembali atau selesai berkunjung itu mempunyai kesan yang terbaik, dan kita masih berpedoman dengan sabta pesona wisata, sehingga itulah yang menjadikan pedoman kami dalam meningkatkan kunjungan wisata khususnya. Adapun kunjungan industri seperti tadi gula merah atau istilahnya itu gula Jawa. Sekarang juga sudah mulai ada perkembangan untuk dapat meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan income per kapitanya, sehingga dibuatlah variasi. Kalau dulu itu tradisinya itu dengan cetakan bambu yang dipotong, nah sekarang sudah lebih modern lagi dengan menggunakan bahan aluminium, dan muncullah kreatif bahwa gula itu tidak hanya dibuat dengan untuk membuat gula blok itu tadi, tapi dibuat jenis yang lain sepertinya gula kristal. Nah, kalau jenis yang lain itu ya masih tradisi, istilahnya itu gula semut, masih ada dan diproduksi. Sehingga dalam sektor apapun juga kami berupaya untuk, karena ini ada kunjungan dari luar daerah, sehingga mereka para pengunjung, saya berharap untuk di sini kerasan, pulang bisa mempunyai kesan, dan sekaligus untuk bisa menjadikan masukan dalam pemerintahan dalam bentuk PAD-nya. Itu harapan kami dari pemerintah desa. Jadi untuk pemerintah juga berupaya dengan sektor yang dibangun, dengan memberikan kesan atau suatu pesan yang positif, yang dampak yang membekas pada orang-orang atau pengunjung yang datang ke sini juga. Betul. Terdapat beberapa potensi yang dimiliki desa wisata Kalisalak. Di antaranya terdapat Kampung Tani, di mana di sana terdapat perkebunan melon yang dikelola oleh masyarakat sekitar dan menjadi salah satu objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan.
Sanggar Dipa Laras, yang dimana di sana terdapat gamelan, alat musik khas Jawa Tengah. Di sana juga terdapat pelatihan untuk wisatawan maupun anak-anak di sekitar sana yang ingin belajar menggunakan gamelan. Pabrik Omah Gula. Di sana terdapat proses pembuatan gula Jawa dengan menggunakan nira kelapa. Tempat ini menjadi ladang mata pencarian bagi warga sekitar. Gula yang telah dikemas akan dipasarkan mulai dari dalam negeri hingga luar negeri. Di sana juga terdapat pelatihan pembuatan gula bagi wisatawan yang ingin mencoba dan mengetahui proses pembuatan gula Jawa. Selanjutnya terdapat pula pembuatan wayang suket yang biasanya menjadi salah satu daya tarik yang disukai wisatawan. Karena di sana mengajarkan bagaimana proses pembuatan wayang suket yang unik dan menarik. Sebelumnya perkenalan diri, nama siapa? Alves. Nah, Alves kan dari pagi nih ikut kegiatan. Dari tadi yang ikut di telaga, kumpul-kumpul dulu, ikutin rame. Terus habis itu pindah ke perkebunan. Coba cara tanamnya tadi anggur ya, yang di pertama di anggur dulu, ya. Terus habis itu pindah ke melon. Nah, ya waktu di melon kan coba juga hasilnya kan, rasanya atau dari produksinya sana. Terus habis itu kan pindah ke produksi gula, terus pindah juga ke sanggar ini, Sanggar Dipa Laras. Nah, tempat mana yang paling berkesan menurut Alves? Melon. Perkebunan maksudnya, tempat perkebunan. Iya. Ya melon. Kenapa melonnya sangat berkesan? Dimakan. Oke, dimakan. Berkesan karena melonnya bisa dimakan. Ya. Selain itu, tempatnya Kak di melon kan berkesan karena makan. Mungkin kalau tempat lain kayak sanggar kan belajar nih. Kalau kayak tadi Kaila kan belajar yang di sini sama pabrik gula. Nah, selain makan nih, apa yang bisa dipelajari hari ini? Di sanggar. Tadi di sanggar ngapain aja? Belajar apa aja? Mainin alat. Oh, mainin bonang. Nah, dari pagi sampai sore ini kegiatannya kan banyak nih. Menurut Alves sendiri, ini kegiatan tuh seru apa bahagia atau excited sama teman-teman, kesan-kesannya tuh gimana? Seru banget. Terima kasih ya buat Alves, buat harinya, buat waktunya, sama teman-teman juga. Terima kasih. Dengan berkunjung ke desa wisata Kalisalak, Anda bukan hanya menikmati keindahan alam, tetapi juga ikut mendukung keberlanjutan budaya lokal dan kesejahteraan masyarakat.